Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rumah Belajar, kita jumpa lagi untuk belajar kimia bersama Rumah Belajar. Kita tahu bahwa materi di alam ini pasti akan mengalami perubahan, mulai berubah bentuk, wujud, atau bahkan menjadi. Baiklah Sobat Rumah Belajar, hari ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membedakan perubahan materi berdasarkan sifat-sifatnya. Agar dapat memahami materi ini, marilah kita bahas secara bersama-sama. Tahukah Sobat Rumah Belajar apa ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, sifat-sifat, susunan, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan kimia tersebut. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan sifat fisik dan kimia, perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Baiklah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai dengan munculnya zat baru. Ada beberapa gejala yang menyertai perubahan fisika. Yang pertama, perubahan bentuk. Contohnya, beras menjadi tepung beras. Yang kedua, perubahan wujud. Contohnya, air menjadi es. Yang ketiga, perubahan ukuran. Contohnya, kapur barus lama-kelamaan akan menjadi kecil. Selanjutnya, pengaruh pelarutan atau pemanasan. Contohnya, garam dilarutkan, perkaratan logam. Dan yang terakhir, sebab-sebab lain. Contohnya, pewarna pada makanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perubahan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang disertai dengan munculnya zat baru. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Adapun ciri-ciri reaksi kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya gas-gas, contohnya kertas dibakar, kompor menyala, karbit disiram air. Yang kedua, timbulnya endapan, contohnya susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, batu kapur disiram air. Yang ketiga, perubahan warna, contohnya buah masak, perkaratan, roti menjadi gosong. Yang keempat, perubahan suhu, contohnya reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm, contohnya pembakaran atau petasan yang meledak. Sedangkan pada endoterm, contohnya pembentukan beras menjadi nasi atau proses fotosintesis. Perhatikan contoh berikut. Gambar ini merupakan hasil dari reaksi kimia atau perubahan kimia. Perubahan kimia yang terjadi pada suatu materi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab terjadinya perubahan kimia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses bernapas. Proses bernapas mengubah oksigen menjadi karbon dioksida. Perubahan oksigen menjadi karbon dioksida secara kimia ini termaksud perubahan kimia. Yang kedua, proses fotosintesis. Proses fotosintesis merubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat. Pada peristiwa ini terjadi perubahan kimia.
Yang ketiga, pembakaran. Kayu dibakar menjadi arang merupakan contoh perubahan kimia. Yang keempat, perkaratan. Perkaratan adalah reaksi oksigen menembus dalam celah-celah besi, sehingga lama-kelamaan akan terbentuk karat dalam celah-celah besi tersebut. Perubahan besi menjadi karat merupakan perubahan kimia. Yang selanjutnya, pembusukan. Roti menjadi berjamur, nasi menjadi busuk, buah menjadi busuk, dan susu menjadi masam. Itu termaksud perubahan kimia. Yang terakhir, fermentasi. Fermentasi merupakan proses penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Contohnya singkong atau beras menjadi tape dan kedelai menjadi tempe. Baiklah sobat rumah belajar, itu tadi pembahasan mengenai perubahan materi. Bahwasanya perubahan materi berdasarkan sifat-sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan munculnya zat baru, sementara perubahan kimia yaitu perubahan materi yang disertai dengan munculnya zat baru. Oke sobat rumah belajar, pembahasan kita telah usai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.